Oke, sambil diperhatikan ya. Oke, jadi kita kan proyeknya crossing over. Sebelumnya sudah tahu nggak crossing over itu ngapain? Persilangan. Apa itu crossing over? Apa guys? Kombinasi genetik. Ya, rekombinasi genetik. Tapi ya terjadi di mana? Kromosom. Hmm? Di kromosom ya, Kak? Di kromosom. Oke, jadi kalau di lalat ini kan kromosomnya tiap selnya itu kan ada satu pasang kayak manusia kan. Jadi ada kromosom yang homolog. Kromosom homolog itu dia kromosom yang kembar sama persis. Jadi walaupun dia ini diwarnai merah, diwarnai biru, dia itu keduanya sama persis. Nah, terus dalam proses replikasi DNA sebelum dia membelah sel, dia kan harus membelah kromosomnya lagi. Nah, itu dia terjadi crossing over pada proses replikasi DNA ini. Nah, crossing over itu gimana? Jadi si tiap kakinya atau dia disebut dengan kromatid itu dia saling saling berpasangan menempel ke kromatid yang sama. Jadi kalau kromatid yang biru sama yang merah ini kan dia kan sama kan, panjangnya sama. Nah, itu dia bersilangan. Nah, terus tujuannya apa? Dia bertukar materi genetik. Jadi yang kromatid yang merah dia pindah ke yang biru, sedangkan yang biru sebaliknya dia pindah ke merah. Jadi itu yang disebut dengan crossing over. Itu satu sisi aja Kak? Ya, kalau digambar ini satu sisi. Aslinya enggak? Aslinya bisa di atas, bisa di bawah, pokoknya dia random. Nah, ini biar modelnya lebih enak. Nah, terus kalau dia meiosis, tahu meiosis kan? Dia kan kalau meiosis kan kromosomnya dia dibelah jadi dua. Nah, itu nanti hasilnya itu kan ini dipisah. Jadi nanti hasilnya ada 4N, ada 1, 2, 3, 4. Sebenarnya 2N sih, kalau satu kromosom kan 2N. Jadi sama-sama 2N, tapi dia kan kromosom homolog. Jadi ini kromosom yang biru, kromatid yang biru, dia akan menghasilkan strain yang awal, yang biru ini, bukan yang rekombinan. Jadi dia masih original. Sedangkan ini yang warna merah sama biru gabungan ini, dia termasuk dengan kromatid rekombinan. Nah, itu nanti yang akan kalian teliti pada crossing over. Jadi misalkan kalau kita pakai N sama BVG, ibaratnya yang biru ini N. Terus dia yang merah gimana ya jelasinnya ya? Pokoknya hasil dari strain N sama BVG, kalau dia rekombinasi, hasilnya kan dia strain B sama VG. Nah, itu yang rekombinan yang ini. Ini misalkan ini yang B, ini yang VG. Jadi kira seperti itu. Kalau lebih jelasnya nanti tak jelasin lagi. Kalau sekarang aku masih terburu-buru. Oke, kita ke prosedur aja deh. Jadi yang pertama itu kan peremajaan. Peremajaan sudah tahu kan tujuannya apa? Sudah, meremajakan. Biar apa dia? Biar berkembang biak lagi. Media baru. Jadi ke peremajaan itu tujuannya untuk memperbanyak botol stok biar dia nggak habis. Biar bisa digunakan untuk prosedur persilangan berikutnya. Jadi kalau misal botolnya satu, kalau dihabiskan kita nggak bisa melanjutkan persilangan kan. Nah, otomatis kita harus perbanyak dia ke botol yang baru atau medium yang baru dengan peremajaan. Nah, ini biasanya dilakukan 3 minggu sekali. Sebenarnya 1 bulan juga nggak apa-apa. Nah, terus ada prosedur lain yang namanya pengampulan. Ini yang kalian lakukan sekarang. Jadi kalau di masa hidup lalat itu kayak serangga yang lain, dia itu ada metamorfosis, mulai dari dia dewasa, kemudian bertelur, jadi larva, kemudian dia jadi pupa atau yang kita sebut dengan kepompong. Kalau kupu-kupu, kita serangga kan pupa. Nah, pada tahap pupa ini kita ambil yang warnanya hitam aja. Jadi kalau dia masih warnanya kuning kayak bening ini, dia masih baru jadi pupa, masih belum pokoknya dia kalau semakin hitam itu semakin baik diampul, dia survivalnya semakin baik. Kalau masih kuning, bertahannya itu agak susah.
Nah ini kayak itu, Tambahkan. di tengahnya pakai pisang. Nah ini setiap selangnya ini setiap sisinya satu pupa ya, satu pupa. Terus ampulan ini dia kalau sudah menetas maksimal 1 hari disilangkan. Jadi kalau dia sudah menetas hari ini, besok harus dikawinkan. Kalau kelamaan kenapa? Jadi kalau kelamaan dia mati ataupun dia udah nggak fit lagi. Terus ini persilangan. Nah, aku mulai persilangan nggak paham. Ini persilangan secara umum ya, bukan prosedur. Jadi kalau persilangan secara umum itu kita menyilangkan satu pasang. Jadi hanya satu betina dan satu jantan. Untuk straightnya apa jantan betinanya? Ya itu tergantung dengan tipe crossing over yang nanti. Oke, kita mulai dari yang persilangan dulu deh. Jadi yang persilangan ini dia ambil satu betina dari ampulan. Kalau dari ampulan kan dia udah pasti belum kawin kan? Iya. Dia sudah pasti virgin dan harus dikawinkan melalui persilangan. Terus demikian dengan jantannya, dia diambil dengan ampul yang lain. Terus dia dimasukkan ke dalam botol. Nah kan ini kan wajib satu pasang kan. Kalau sudah dimasukkan, ya itu namanya persilangan. Ini yang masih umum. Jadi crossing over itu dia ada 2 tipe persilangan. Jadi kita anggap yang betina N ini tipe 1 ya. Jadi yang tipe pertama itu kita mengawinkan betina yang strain normal dengan strain jantan BBG. Nah kalau resiproknya sebaliknya, dengan ini jantan yang N, terus betinanya yang BBG. Terus ini menghitung ulangan, jadi ulangannya berapa per tipe? 9. 8,5 Harusnya 8,5. Ini kan yang dibingung kan? Iya. Oke, ini tak jelasin ini aja ya. Oke, ini kita fokus ke P1 dulu. Jadi kalau P1 ini misal botol permajaan, itu kita ampul masing-masing ke dalam ampulan. Misal ini N, ini BBG deh, ini BBG, terus dimasukkan ke ampulan. Ini berarti satu selang ini harus BBG semua biar kita nggak bingung. Terus sama kayak yang N ini kita ampul juga di satu selang. Nah terus dia disilangkan. Kalau udah menetas, kita menemukan tipe yang cocok nih. Kita udah nemukan betina ini, jantan ini, terus kita mau nyilangkan. Nah terus disilangkan ke dalam botol. Terus jangan lupa diberi labelnya kayak tadi ya. Diberi label sesuai dengan tipenya. Nah kalau udah disilangkan, terus kita tunggu 2-3 hari, baru jantannya dibuang. Kalau sudah 2-3 hari, itu lalatnya udah membuahi si betinanya. Jadi kita buang jantannya. Terus setelah jantannya dibuang, itu kita biarin sampai anakannya banyak, sampai muncul pupa lagi. Ini yang P1. Oke, kalau P1 sampai segini aja. Kira-kira ada pertanyaan? Belum. Oke, udah paham ya? Nah, kita lanjutkan. Jadi ini hasil dari P1, anakannya kan F1. Kita anggaplah si F1 ini udah ada, udah banyak pupanya. Terus kita ampul dari F1 tadi, diampul. Nah, ini yang beda dari P2. Jadi kalau P1 dia itu kan kita menyilangkan berdasarkan berdasarkan jenis tipenya. Misal dia jantan BVG dan betina N pada tipe 1. Sedangkan tipe 2-nya kebalikannya. Yang betina BVG kemudian jantannya N. Nah, kalau yang di P2 ini sedikit berbeda. Jadi yang betina wajib dari F1. Oh, dari sini. Oh, bukan. Dari ampulan ini. Dari selampulan ini kita cari yang betina. Kenapa betina? Jadi kalau di crossing over yang bisa melakukan crossing over itu hanya betina saja. Kalau jantan itu nggak bisa. Jadi alasannya ada lagi yang lain. Nanti yang kalian cari di laporan hasil pembahasan nanti. Ada kok. Itu tak kasih spoiler loh itu. Kakak, maaf, kenapa kok harus dibuang yang ini? Jantannya. Biar dia nggak ngawinin lagi.
Ya, cukup sekali aja. Cukup ngawin. sekali ngawin aja. Oke. Next, Kak. Maaf, Kak. Gak apa-apa, Man. Kak, tapi yang dikirim kakak belum ada ininya. Iya, ini Cuma sampai yang persilangan aja tadi. ya tak kirim lagi deh. Iya. Terus kalau sudah kita ngampul betinanya, terus kita silangkan, kita kan ambilnya kan yang betina N, betina dari F1 ini. Itu kita silangkan dengan jantan BBG. Kalau jantan BBG-nya ini bebas, kita ambil dari stok yang atas sendiri. Kita silangkan. Nah, terus dilabeli juga. Nah, terus di persilangan yang botol pertama ini kalian kasih huruf A. Nah, kenapa dikasih huruf? Karena pada persilangan crossing over kita harus menghitung semua anakannya. Jadi nanti setelah botol A itu kan nanti misal dia muncul larva, terus betinanya kita pindah ke botol B, botol yang baru, sampai muncul larva lagi. Misal muncul larva lagi, kita pindah ke botol C sampai dia habis, benar-benar habis. Oke, nanti kita pelajari yang itu, kita fokus yang ini dulu. Dia kalau udah di label dan diberi huruf A, itu sama kayak yang tadi, dia lalat jantannya dibuang setelah 2-3 hari. Jadi betinanya dibiarin di dalam ya. Oke, dari sini ada pertanyaan nggak? Belum. Kita lanjutkan. Nah, ini yang tak maksud tadi. Tadi kan setelah 2-3 hari kan jantannya kan dibuang, tersisa si betina di dalam. Nah, misal kalau sudah betinanya sudah sendirian, dia itu nanti akan meletakkan telur-telurnya di dalam botol yang A, botol pertama itu. Nah, kalau dia sudah muncul larva, baru dipindah ke botol B, kemudian seterusnya sampai nggak ada larva. Nah, kalau sudah nggak ada larva itu sudah benar-benar habis telurnya. Nah, kenapa dia dipindahkan? Karena ini kita harus menghitung anakannya semua. Terlihat berat. Tapi enaknya crossing over ini dia cuma 2 generasi. Kalau yang lain bisa lebih banyak. Kamu tanya tadi yang kita ngambil yang normal cewek waktu mau ke F2. Nah, itu baik yang persilangan normal maupun reciprok ya juga tetap ngambilnya yang normal cewek kan? Iya, sama aja normal cewek. Jadi yang Itu beda yang hanya P2 kan? yang beda hanya P1 aja. Itu yang P2 kan? Nah, yang kedua. Oh iya. Anjay, paham nih. Jadi kalau misal Kemarin nggak paham sampai aku. jadi Oh. kalau misal kita ambil jantan yang F1 yang tadi, kalau misal kita ngambilnya ini yang jantan, itu anakannya nggak bakal ada yang rekombinan. Jadi anakannya pasti N atau BBG. Nah, ini nanti kalau udah muncul larva banyak, kalian identifikasi lalatnya, dihitung. Nanti ada 4 strain yang muncul, ada N, ada B, BG, sama BBG. Gitu. Terus sampai ulangan ke-9. Ini kan U itu ulangannya. Ya, U1 ulangan 1. Gitu. Semampunya aja, nggak bakal selesai kok U9. Aku dulu nggak selesai kok. Tapi nggak apa-apa. Nilainya aman kan? Aman. Soalnya tetap berhasil. Fokus sama UAS-nya aja, UAS proyek. Tuh. Mas Poy itu apa ya? Mempresentasikan. Mas Poy itu mempresentasikan Tadi kot. Oh, UAS. proyek itu. UAS proyek. Jadi nanti di minggu ke 11 apa berapa ya, 12 ya kalau nggak salah. Itu nanti tiap proyek itu presentasi hasil penelitiannya. Jadi itu ya sama presentasinya, bukan UAS loh itu ya. Jadi kalian Presentasi melaporkan, dong. ibaratnya kalian menjelaskan materi crossing over ke teman-teman kalian. Nah kan teman-teman kalian kan topiknya beda kan. Nah nanti UAS-nya itu kalian Bukan dari yang lain. kalian itu ya materinya dari semua kelompok ini. Wow. Offline. Temenku dulu crossing over gagar tuh bisa dapat A sih dari